Halo sahabat teman-teman, balik lagi dengan saya Dan Hari. Kali ini kita bakal membahas Samsung Galaxy S24 FE varian Fan Edition dari Samsung. Di video ini kita bakal mengulas mulai dari desain, performa, kamera, hingga baterainya. Jadi pastikan teman-teman nonton sampai akhir dan jangan lupa juga untuk subscribe guys. Oke, nggak usah berlama-lama, langsung saja kita menuju ke videonya. Pertama-tama mari kita bahas isi kotaknya teman-teman. Untuk box Samsung S24 FE sudah kayak gini ya. Ini tipis dan sudah pasti di dalam ini tidak ada chargingnya. Dan kalau kita buka kayak gini, di dalamnya cuma ada pertama pasti cover belakang. Lalu di sini ada ini dalamnya ada kabel serta buku-buku teman-teman. Nah seperti ini, terdapat kabelnya sudah pakai C2C ya. Ini USB C2C, terus ada buku-bukunya seperti ini teman-teman. Lalu harusnya ada SIM ejector, tapi SIM ejectornya di sini hilang guys. Kurang lebih seperti itu isi kotaknya, tidak ada apa-apa lagi. Jadi teman-teman kalau mau pakai Samsung sekarang harus siap beli adaptor lagi, dan adaptornya juga harus yang Type-C. Karena kalau pakai adaptor yang lama, yang adaptor USB tipe A itu sudah tidak bisa dipakai di sini. Rata-rata HP sekarang sudah pakai USB Type-C teman-teman. Tapi enaknya kalau jual lagi itu nggak ribet pakai adaptor sih, tinggal kita jual box lengkap sama kabelnya sudah cukup guys. Oke, kurang lebih seperti itu untuk isi kotaknya. Kita bahas adalah di bagian desain teman-teman. Sekilas Samsung S24 FE ini benar-benar mirip sama Samsung kebanyakan ya. Dan di sini menurut saya mirip banget kayak Samsung A55 seri A. Jadi kalau teman-teman pakai ini di tempat umum, orang-orang pasti gak bakal ngeh kalau tidak pegang langsung kayak gini. Untuk bagian belakang ini sudah pasti menggunakan material kaca ya, dan ini sudah dilindungi dengan Corning Gorilla Glass 5 di bagian belakang ini. Terus bagian bawahnya ada logo Samsung. Di bagian atas ada 3 kamera. Di sini kameranya semuanya berfungsi ya, ada lensa ultra wide, lensa utama, dan lensa telefoto. Lalu ada satu LED flash, sisanya kosong. Untuk bagian atas di sini ada tempat SIM dan ini ada mikrofonnya. Jadi mikrofonnya tidak berada di bagian belakang melainkan di bagian atas teman. Untuk bagian kiri kosong, clean banget. Bagian kanan ada tombol power dan ada tombol volume. Dan tombol dari Samsung itu enak banget ya, clicky, tidak seperti HP-HP yang murah. Lalu bagian bawah ini ada colokan USB Type-C serta ada satu speaker. Ngomongin soal speakernya ini ada 2 di bagian bawah dan bagian atas. Di bagian depan atasnya kamera teman-teman. Lalu kalau kita berpindah ke depan, di sini ada layar berukuran 6,7 inch. Layarnya ini sudah menggunakan AMOLED. Untuk speknya gimana? Nanti kita bahas. Untuk bobotnya Samsung ini sedikit lebih berat ya daripada S23 FE. Di sini S24 FE berbobot sekitar 213 gram. Memang ukurannya sedikit lebih besar daripada Samsung S23 FE, jadi dimensinya juga lebih besar, otomatis bobotnya jadi lebih banyak teman-teman. Tapi so far kalau dipakai satu tangan gini sebenarnya sih masih nyaman, jadi masih enak kalau dipakai satu tangan kayak gini. Lalu warnanya juga ini menarik ya. Samsung S24 FE itu warnanya cerah-cerah, ada warna blue kayak gini, terus ada warna yellow dan warna lain-lain. Tidak ketinggalan juga S24 FE sudah mendukung rating IP68. Jadi HP ini sudah tahan debu serta tahan air di kedalaman 30 meter selama 30 menit. Lanjut ke layar, Samsung S24 FE membawa layar dengan ukuran 6,7 inch. 6,7 inch itu besar banget ya teman-teman ya. Di sini benar-benar full layar. Tapi yang sangat disayangkan di sini bezelnya masih agak tebal. Tidak seperti S24 reguler yang tipis banget. Di sini S24 FE bezelnya tebal, apalagi di bagian bawah ini dagunya gede banget. Kalau di bagian samping kanan sama bagian atas sih lumayan ya, nggak terlalu tebal tapi ya nggak terlalu tipis juga. Mungkin ini memangkas harga biar Samsung S24 FE ini lebih terjangkau. Tapi buat spek di sini bagus banget. Dia menggunakan layar bertipe Dynamic AMOLED 2X dengan resolusi 1080 x 2340 pixel atau bisa disebut juga Full HD+. Untuk refresh rate sudah sampai 120 Hz dan layar ini juga sudah mendukung HDR10+, untuk warna yang lebih kaya serta mencapai kecerahan sampai 1900 nit. Ini harusnya lumayan cerah ya kalau kita pakai di luar ruangan. Namun mode standarnya dia cuma sampai
470 nit. Buat perlindungan dia pakai Corning Gorilla Glass Victus Plus, yang pasti ini lebih tahan goresan daripada generasi sebelumnya. Kualitas tampilan tajam, jernih, warna-warnanya panci khasnya Samsung, teman-teman. Refresh rate 120 Hz ini membuat animasi dan scroll terasa lebih halus. Tapi yang sangat disayangkan ini bukan layar LTPO ya, jadi dia tidak bisa downscale sampai 100 Hz. Mentok-mentok ini minimal 60 Hz. Tapi kalau teman-teman penggunaan cuma main sosmed, gaming, atau cuma sekedar nonton YouTube, saya yakin masih puas banget dengan layar ini. Dan harganya juga kompetitif, jadi menurut saya tidak ada komplain untuk layar dari Samsung S24 FE ini. Sekarang kita bahas soal jeroan. Samsung S24 FE menggunakan prosesor bertipe 2400E. Angka E di sini mungkin artinya efisien ya, karena ini sebenarnya mirip kayak prosesor seri S24, tapi bedanya kalau Samsung seri S24 biasa itu menggunakan prosesor bertipe Exynos 2400 biasa, tidak ada logo E-nya. Sedangkan di sini ada logo E-nya, teman-teman. Prosesor ini lebih ringan daripada seri S24 Plus, dan Samsung mengklaim chip ini 2 kali lebih kencang daripada seri pendahulunya. Dengan peningkatan ray tracing sampai 18%, Exynos 2400 ini performanya hampir sebanding dengan chipset HP flagship. Hanya saja kalah di sedikit grafis 3D saja. Jadi untuk performa ini nggak perlu khawatir, teman-teman. Tapi ada beberapa minus juga. Minusnya di sini itu RAM-nya cuma 8 GB. Sebenarnya buat tahun ini 8 GB mungkin cukup ya. Tapi entah 2 sampai 3 tahun ke depan, aplikasi kan makin gede, jadi butuh RAM lebih gede juga. Ya semoga saja HP ini masih kuat, teman-teman. Ada nilai plus, S24 FE ini punya area vapor chamber 11% lebih besar. Jadi untuk pendinginnya di sini lebih baik daripada seri sebelumnya. Intinya kalau teman-teman main game di HP ini dengan durasi agak lama, Samsung S24 FE ini tidak terlalu panas handphonenya, teman-teman. Oke, next pembahasan kita bahas di kameranya. Samsung S24 FE menggunakan triple kamera, teman-teman. Masing-masing untuk kamera utama menggunakan resolusi 50 megapiksel, paling gede ya di antara lensa lainnya yang menggunakan resolusi 12 megapiksel untuk ultrawide dan 8 megapiksel untuk telefoto. Untuk kamera utamanya sebenarnya ini sama ya dengan seri S23, seri S24. Jadi hasil fotonya sudah terbukti bagus di gelasnya. Foto siang hari dari kamera utama sangat tajam dengan detail yang bagus. Warna di sini cerah tapi tetap masih natural, teman-teman. Kontras dan dynamic range juga oke. Meski terkadang ada sedikit noise di area gelap. Intinya kualitasnya masih tergolong flagship di tahun ini.
Ini untuk tes kamera belakang menggunakan Samsung S24 FE menggunakan resolusi 4K 60 fps teman-teman. Nah, saya lagi berada di masjid ya. Ini di dalam tol. Dan sekarang posisinya jam 12 malam. Nah, seperti ini kurang lebih. Ini kalau satu kali. Dan kalau di 4K itu tak bisa pindah-pindah lensa ya. Misalnya zoom digital kayak gini teman-teman. Jadi ya, kalau mau pindah-pindah lensa, pakai video yang Full HD saja teman-teman. Kurang lebih seperti ini. Tulisan Arabnya apakah masih jelas? Dan kita coba turun ke bawah guys. Nah, ini stabilisasinya bisa cek teman-teman. Ini agak low lag kalau di sini. Ini ada tulisan petugas beduk masjid. Oke, kita turun. Nah, kalau di sini lumayan low lag banget. Nah, 1 2 3 4 5 6 7. Oke, turun lagi. 1 2 3 4 5 6 7. Ini rest area daerah Mojokerto Surabaya. Ini sinarnya, dan ini benar-benar low lag guys. Oke, kurang lebih seperti itu. Lalu ini teman-teman, kamera depan sama bisa 4K 60 fps. Dan ini low lag. Ini kalau membelakangi cahaya. Wih. Kalau hasilnya sih di sini standar ya. Emang untuk kamera depan di sini tidak sebagus kamera belakang, sudah pasti. Ini saya lagi berjalan, tapi di sini benar-benar low lag guys, tidak ada cahaya yang terang banget. Ini di bawah pohon juga, oke. Dan ini saya baru menemukan cahaya lagi. Di situ ada lampu sorot. Bentar, ini masih di bawah pohon lagi. Ini saya rajak. Ini jarak saya sudah hampir 1 meter. Ini berapa ini? Tangan ke sana ya 70 cm, 80 cm. Nah, ini kalau di bawah sinar langsung guys. Ini kalau backlight. Wih, ada flare-flare. Oke. Kalau turun kayak gini. Oke, mantap. Kurang lebih seperti itu. Next, kita beralih ke baterai dari Samsung S24 FE ini. Baterai di sini lebih besar daripada seri sebelumnya. Seri S23 FE dulu itu baterainya cuma 4500, sedangkan S24 FE ini sudah mendukung 4700. 200 mAh lebih besar. Untuk skor ketahanannya di sini Samsung S24 FE bisa tahan sampai 12 jam penggunaan full tanpa berhenti teman-teman. Tapi kalau selama pemakaian saya, HP ini bisa tahan sampai seharian. Ya kan nggak mungkin juga kita pakai HP selama 12 jam tanpa berhenti, pasti kan capek ya. Jadi kalau kita pakai buat pemakaian sosmed, terus nonton film atau sedikit gaming, HP ini masih bisa tahan sampai malam. Tapi perlu kita perhatikan juga, di sini Samsung S24 FE tidak mempunyai charging bawaan. Jadi kita harus beli lagi, itu agak ribet sih kalau teman-teman belum punya. Dan untuk kecepatan ngecasnya di sini sampai 25 watt. Belum 45 watt. Masih teknologi charging yang agak jadul ya. Dari 0 sampai 100% membutuhkan waktu sekitar 70 menitan. Kurang lebih seperti itu untuk review dari Samsung S24 FE ini teman-teman. Kesimpulannya, HP ini apakah worth it untuk dibeli? Kalau teman-teman punya budget sekitar 9 juta, di sini ada pilihannya Samsung S24 FE. S24 FE ini prosesornya sudah mirip-mirip dengan flagship, kameranya bagus, terus dukungan softwarenya juga lama teman-teman. Ya paling yang membedakan cuma di bagian desain serta layar depan ini kurang kurang estetik lah, jadi kurang simetris. Tapi kalau teman-teman tidak masalah dengan kedua hal itu, HP ini sangat worth it untuk dibeli. Mengingat harganya nggak sampai 10 juta, tapi teman-teman dapat spek yang bagus, mereknya juga merek terkenal brand Samsung, dan dia juga menjanjikan update software yang berkala. Dan kalau teman-teman pakai S23 FE, upgrade ke sini menurut saya worth it banget ya. Perbedaan performanya lumayan kerasa, karena saya kemarin juga pernah review Samsung S23 FE. Berbeda teman-teman, lebih bagus ini. Dan buat teman-teman yang mau beli, ini juga saya jual ya. Ini saya jual di harga 7, Oke, mungkin segitu saja untuk review kali ini teman-teman. Jangan lupa di like, jangan lupa di share, dan jangan lupa juga untuk subscribe teman-teman.